Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 5 November bersama saya Romo Parjono. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga kasih kesehatan dan damai sejahtera Tuhan selalu dilimpahkan kepada kita. Amin. Sejenak kita hening menyadari kehadiran Tuhan, membuka hati dan budi untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan menurut Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kadang kita dengar istilah, "Orang itu licin sekali." Maksudnya adalah untuk menyebut orang yang cerdik dan sekaligus licik. Berbekal itu, ia bisa terbebas dari macam-macam rintangan atau ancaman hidup. Misalnya, ketika dihadapkan ke pengadilan, ia bisa lincah berargumentasi, bahkan cerdik menjungkir balikkan fakta dan data yang salah diputar balikkan sehingga kelihatan seolah-olah benar, dan sebaliknya yang nyatanya benar kelihatan salah. Dan akhirnya, meski sejatinya ia bersalah, bisa lolos dari jerat ancaman. Sungguh orang ini pintar, cerdik, licik, dan licin. Setelah menceritakan tentang bendahara yang tidak jujur dan cerdik, Yesus menyimpulkan, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada anak-anak terang. Maka perlulah ekstra hati-hati jika menghadapi anak-anak dunia. Jangan sampai sebagai anak-anak terang dikelabui, diliciki, hingga anak-anak terang terpeleset dan jatuh ke tangan anak-anak dunia. Jadilah anak terang dengan menjaga dan menyinarkan hati yang jujur, sehingga terangmu bercahaya bagi anak-anak dunia. Marilah berdoa. Allah yang Maha Murah, bantulah kami menjaga karyamu yang agung dengan hati yang jujur, sehingga kami pun nanti kau perkenankan bersatu denganmu dalam keabadian. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Baik memberkati, melindungi, membimbing kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.